Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desika Kareni dengan NPM A1I022005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang media sosial komunikasi lisan dalam pembelajaran atau pendidikan anak usia dini. Baiklah, materi yang pertama yaitu media sosial dalam pembelajaran atau pendidikan. Media sosial adalah media yang memudahkan seseorang untuk bersosialisasi di jenjang internet. Media sosial juga merupakan suatu rancangan web internet yang dapat menyambung pada setiap aliran media dengan memberikan informasi terkait komunikasi yang jelas, menurut Cahyono 2016. Manfaat media sosial seperti YouTube dalam pembelajaran anak usia dini. Anak dapat menguasai beberapa kata, juga macam-macam warna, nama-nama binatang, buah-buahan, angka, serta lagu-lagu dalam bahasa Inggris, sehingga mendukung perkembangan anak. Juga kecerdasan intelektual anak juga bisa mengenal lagu-lagu tradisional. Dengan melihat media di YouTube, imajinasi anak semakin berkembang. Kayu bisa dijadikan mobilan atau tembakan, bisa menggambar satu keluarga, ada bapak, ibu, kakak, adik, bisa mengobrol dengan asiknya, seperti boneka atau mainan yang lainnya. Komunikasi lisan dalam pembelajaran atau pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, verbal adalah lisan. Maksudnya, komunikasi dilakukan antara pembicara dan pendengar yang hanya menggunakan lisan saja. Upaya guru dalam meningkatkan komunikasi lisan menggunakan metode bercerita pada pembelajaran. 1. Pengertian bercerita. Bercerita adalah kegiatan yang memberikan informasi secara lisan dengan alat atau tanpa alat peraga yang disampaikan dalam bentuk pesan, informasi atau dongeng tentang pengetahuan dunia melalui pengalaman yang didapatkan. 2. Tujuan bercerita. Tujuan bercerita bagi anak usia 4-5 tahun adalah agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan orang lain. 3. Manfaat kegiatan bercerita adalah mengasah imajinasi anak, mengembangkan kemampuan berbahasa, aspek sosial, aspek moral, kesadaran beragama, aspek emosi, semangat berprestasi, dan melatih konsentrasi anak. Yang keempat yaitu fungsi bercerita. Fungsi kegiatan bercerita bagi anak usia 4-5 tahun adalah membantu perkembangan bahasa anak. Bentuk-bentuk bercerita. 1. Bercerita tanpa alat peraga. 2. Bercerita dengan alat peraga langsung. Yang ketiga, bercerita dengan alat peraga. Yang keempat, bercerita dengan alat peraga tak langsung. Pentingnya komunikasi lisan dalam pendidikan anak usia dini. 1. Mengembangkan keterampilan berbahasa. 2. Meningkatkan kemampuan sosial. 3. Meningkatkan kemampuan kognitif. Yang keempat, meningkatkan pemahaman. Yang kelima, penguatan hubungan dengan orang dewasa dan teman sebaya. Dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial pada anak usia dini. Menurut Siva Ameliola dan Hanggara Dwi Yudanugraha, dampak positif dari penggunaan media informasi dan teknologi ini adalah antara lain untuk memudahkan seorang anak di dalam pengasuhan kreativitas dan kecerdasan anak. Adapun dampak negatif dari penggunaan media sosial pada anak usia dini. Dampak negatif yang bisa mempengaruhi anak-anak maupun remaja misalnya pada mental anak-anak karena mental mereka masih belum stabil, sedangkan informasi datang lebih cepat, dan jika mereka tidak dapat menyaring dengan baik, maka berbahaya bagi mereka. Prinsip komunikasi lisan dalam pembelajaran anak usia dini. 1. Menyamakan persepsi. 2. Melatih komunikasi verbal. Yang ketiga, melatih komunikasi non-verbal. Yang keempat, mendengarkan. Yang kelima, memberikan respon dengan baik. Penggunaan media sosial bagi anak usia dini. Penggunaan media sosial bagi anak usia dini harus dalam pengawasan dan pendampingan orang tua. Mungkin itu saja materi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.